lu bakal selalu perlu daging. Saus mengikuti dagingnya, daging is the star. And then somehow pas balik ke Indo, pandemic started kan. Sedangkan kalau nge-smoke, kita aja nge-smoke ayam, it takes like 3 to 4 hours minimal. Jadi itu yang bedain grill sama nge-smoke. Gak mungkin kan, let's say misalnya kita jualan smoker tapi namanya Yudhistira gitu. Lu jualan buku yang cocok. Lama kan, pertama-tama berapa bulan, 2-3 bulan gak ada yang mesen. Karena even orang yang jualin pun mereka juga gak tahu gimana masaknya. Biasa kita provide ayamnya, kita provide spicesnya, bumbunya, terus kita provide kayunya juga. Unique selling point-nya dari Dian Hubs itulah the training. It's always be the training. Di Lokavor pertama kali kerja Lokavor itu CDP kita dapat semua. And then dia planning buat buka butcher shop. Terus gue pindah ke sana. And then gak lama mentor gue tuh si Mike dia cabut. And then gue ingetin dia. And then teruslah itu sampai akhirnya gue dapet offer ke Abu Dhabi. Gitu. Menjurus banget itu, bener-bener niche banget, gak ada yang mau. Karena gue mikir waktu itu daging itu is always be the main product. Maksudnya kayak seandainya let's say lu makan atau lu having a main course gitu kan, intinya lu bakal selalu perlu daging. Dan ya menurut gue daging penting. Jadi gue daripada mempelajari yang lain, kayak temen gue dia bilang dia mau pelajari tentang saus dan lain-lain, gue bilang enggak. Saus mengikuti dagingnya, daging is the star. Ya that's why kenapa gue satu-satunya yang pindah tuh ke butcher shop. El kan nawarin waktu itu. Yeah, I think we like to take we never like to take the easy way. We always take the hard way, and I think that sets us apart. Dia buka vote buat semua, siapa yang mau? Gue doang yang angkat tangan, langsung. Me chef. Kita memprovide semua protein, semua daging, ayam, daging, sapi, pork, lamb, semua kebutuhan ke grupnya Lokavor. Dalam artian itu kan Lokavor ada beberapa cabang. Ada yang Nusantara, ada yang Tugo, ada yang Lokavornya sendiri, terus ada yang barnya, terus ada yang labnya, yang trial. Dan ya si local parts butcher shop itu memprovide buat dia sendiri juga retail. Jadi istilahnya gue menyelesaikan semua produk daging-daging mereka lah istilahnya. Gue gak pernah dapat kesempatan buat sekolah di luar, gue gak pernah dapat kesempatan buat istilahnya ngambil kulineri di luar dan lain-lain. Gue ngerasa kayak chances buat keluar negeri tuh kayak kapan lagi waktu itu gue dapat ke Abu Dhabi kan. Kayak I'm Indonesian, this is one in a lifetime opportunity istilahnya buat keluar negeri. Kalau seandainya gue harus balik lagi ke Indo ya gue bisa balik kapan aja. Karena kan kita orang Indonesia. Tapi buat kesempatan kerja ke luar negeri itu kan opportunity yang beda. Awalnya gue apply, terus selang berapa lama men? 3, 4, 6 bulan kayaknya gue baru dapat offernya. Lama. You never know. Really, you never know. Grand Hyatt Abu Dhabi. Terakhir kan gue di Abu Dhabi di Grand Hyatt, and then di sana deciding buat resign, and then balik ke Indo, and then somehow pas balik ke Indo, pandemic started kan, mulai. Lu mau kerja restoran, mau balik ke hotel dan lain-lain gak ada pilihan, karena somehow ya semua tutup, and then ya akhir tahun 2019 sebelum pas banget. Kalau seandainya gue nggak balik, kalau seandainya gue nggak resign, gue nggak bisa balik. Itu makanya gue nggak tahu gimana caranya, mungkin ya Tuhan udah ngasih jalannya kayak gitu kali ya, buat gue disuruh pulang, buat gue disuruh resign atau apa. Ya udah gue pulang. And then pas gue di sini, pandemic started, struggling dong. Lu nggak punya kerjaan, lu biasa yang kerja di kitchen, yang hektik apa segala macem. And then somehow everything shut down. Lu mau ngapain? Terus gue muter otak, and then gue balik lagi. Oke, selama ini ya gue kerja handling dengan daging dan lain-lain.
smoke meat, produk ini itu semua. Oke, let's fokus dengan apa yang biasa gue lakukan, which is ya handling dengan daging. Oke, let's say sekarang gue misalnya gue bikin smoke ham. Di mana gue harus cari smoker? Oke, gue pernah nge-smoke sebelumnya, tapi itu memang bukan yang proper. Karena nggak ada restoran yang mau spending 12 hours, 14 hours cuman buat nungguin kayak ginian. Even di Lokavor juga. Jadi ya gue deciding, oke, kita punya banyak free time, kita punya banyak waktu, dan ya let's make a smoker. Pertama sama Mang Agus bikin, and then lahirlah Dan Hats. Terakhir pas biasa yang kita tahu untuk smoker kayak gitu, it's not something yang semua orang tahu. Bahkan yang kita biasa paling banter deh, paling easy untuk ditemuin itu di S Hardware. Dan mereka lebih tendensi untuk as a griller instead of a smoker. Gak ada yang jual like the real offset smoker kayak gitu. Mereka gak ada. Kalau seandainya pun ada, ya maybe you shipping from US, which is quite a lot. Bukan quiet lagi sih kayaknya, it's a lot somehow. Jadi ya I got the knowledge, gue tahu tentang caranya gimana, bentuknya gimana, dan I'll do it. Dia banyak waktu dari situlah lahir Dan Hats. Oke, barbecuing itu justru malah bilang kayak overallnya, kayak the headnya. Barbecue. Nah, grilling itu part of barbecue, smoking part of barbecue, even roasting juga bisa dibilang part of barbecue juga. Jadi bedanya, paling yang bisa ditanya itu bedanya nge-grilling sama smoking itu apa? Smoke itu, kenapa dibilang smoke? Karena we are cooking using smoke, kita pakai asap. Sedangkan grill itu benar-benar direct heat, pakai charcoal. Memang ada efek-efek asapnya dong, kayak burn-nya, terus kayak ada smoky flavornya. Tapi dia konsepnya itu lebih direct. Sedangkan smoke itu indirect. Jadi kalau ngeliat kayak smoker kita, apinya di mana, barangnya di mana. Sedangkan kalau grill, apinya di bawah, dagingnya di atas ya persis. That's what make it different. Ngaruhnya itu apa aja? Durasi pasti? Durasi pasti, karena itu otomatis, karena indirect, pasti suhunya kan pasti lebih kecil. Ya nggak? Karena suhunya lebih kecil, otomatis masa masaknya jauh lebih lama. Terus dia ke tendensi untuk smoke itu lebih juicy karena kan indirect. Terus kalau grill itu ya tendensinya cepet. Pasti yang kita tahu kayak grilling steak, grill ayam juga tendensinya cepet. Kurang lebih paling berapa? 15 menit, setengah jam, 1 jam, will be fine. Sedangkan kalau nge-smoke, kita aja nge-smoke ayam, it takes like 3 to 4 hours minimal. Jadi itu yang bedain grill sama nge-smoke. Tipe smoker banyak ya, kita juga sering bahas. Even dari yang misalnya kayak model yang kayak Weber, yang Char-Broil itu kan pada pakai gas, listrik, terus ada yang pakai briquette, ada yang pakai wood chips, ada yang pakai pellet dan lain-lain. Even smoke gun juga. Ya. Kenapa? Kalau yang di pasaran tuh ada yang biasanya kita lihat kayak yang Komado. Kamado ya. Ya, Komado Joe itu yang pakai keramik, terus ada yang Weber lu punya juga tuh yang kettle smoker. Terus ada yang gas smoker yang biasanya Weber biasanya dia satu set sama grillnya juga kan. In the end of the day sebenarnya itu fungsinya sama sih, nge-smoke. Cuman cara pakainya aja yang berbeda. Kalau yang biasa, kalau yang kettle atau yang bullet, makanya yang bullet smoker itu, bullet smoker itu sama lebih direct. Karena kan istilahnya dia langsung di bawah. Terus ada juga yang modelnya yang kabinet, ada yang modelnya kayak barrel yang cuma lurus doang. In the end of the day sebenarnya semua sama, cuma tempatnya doang. Yes, karena ya tadi, kenapa namanya offset? Karena si firebox-nya itu gak lurus dengan barrelnya, turun sebelah. That's why I call offset. Efeknya adalah memberikan yang tadi, suhu yang dihasilkan di firebox itu, yang kotak api,
suhu yang masuk ke chamber itu suhu yang istilahnya nggak tinggi. Sedangkan kalau suhunya tinggi, side by side, lu malah jadi ngoven. That's the good thing about offset smoker. Jadi istilahnya, dia ngasilin heat sebanyak apa, tapi gimana caranya yang masuk ke barrel itu cuma under 150 derajat doang. Suhu ideal itu between 100 and 150, in between. Itu suhu ideal. Semua jenis daging atau beda-beda? Jujur kalau kita udah masak segitu lama, I don't think we harus coba bedain kiri kanan dan lain-lain. Jadi paling kita ngambil pukul rata untuk idealnya aja. Karena it doesn't make sense kalau seandainya lu masak babi di kanan, daging sapi di kiri, terus suhunya harus berbeda. How are you going to do that? Unless lu punya 2 smoker. Tapi jadi biasa kalau orang itu they just cook it in the same suhu yang sama, paling waktu yang berbeda. Offset, betul. Dulu itu pertama kali kita buat, ya somehow similar look like this. Gak ada roda, mejanya bukan kayu, mejanya nggak bisa dilipat. Terus raknya pun cuma 1, karena gue bikin cuma buat gue. Karena itu sih desainnya pas lihat-lihat, kenapa ini nggak coba dipasarin aja? Lama men, pertama-tama berapa bulan, 2-3 bulan nggak ada yang mesen. Pesanan belum ada, gue punya, ya gue jualin dagingnya juga, smoke meatnya juga. Jualin di mana? Online. Namanya? Boston Butt. Boston Butt. The Boston Butt. Jadi ya terakhir gue sama cewek gue, sama pacar, dia juga WFH kan, mau ngapain? Ya we doing only the things that we like lah, masak. Jadi dari situ, akhirlah Dan Hartz, bulan Mei dia, Dan Hartz. Dean itu kita ngambil istilah, it's like a head or a master. Ya kan, kayak Dean di sekolahan, kepala. Hartz, ya taken from my name, Hartanto. Karena nggak mungkin kan, let's say misalnya kita jualan smoker tapi namanya Yudhistira gitu. Lu jualan buku yang cocok. Let's say misalnya kalau misalnya kita jualan smoker gitu tapi namanya Indonesia kurang catchy gitu. Tapi somehow pas dapet Dean Hartz, wah ini promising nih namanya. Tapi nama lu Semar. Semar, ya Semar itu kita konsep ngambil dari, ya because we're Indonesian, even dari nama gue pribadi pun Yudhistira, kurang wayang apa lagi. Jadi ya konsep makanya gambar si Dan Hartz itu gambarnya wayang. So we take it, this is ya Indonesian made, produk lokal, kita ciptain barbecue kita sendiri. Startingnya from nothing, but the idea and the concept ya jalan gitu. Produk kita terakhir ini yang flip, easy flip, berarti in total smoker itu ada 3 jenis. Semar, Bima, and Kresna. Bedanya? Semar itu yang affordable menurut gua. It's made for everyone. Harganya terjangkau, kapasitasnya oke, terus cocok lah. Kapasitasnya gede dia. Istilah let's say kalau misalnya kita talking about brisket gitu ya. Untuk semar yang kayak sekarang aja yang advance ini yang tengah, dia bisa muat 3-4 loaf. 3-4 loaf udah lumayan banget men. Sekitar let's say 4 berarti sekitar hampir 30 kilo lu sekali masak. Lumayan banget kan. Kalau yang Bima itu mirip, exactly look like semar, tapi beda material. Itu kita pakai plat besi ukuran kira-kira 5 mili, and then kita folding sendiri, kita bend, kita bentuk jadi tabung, and then semua materialnya ya upgrade, tebel, berat, gede, that's Bima. Efeknya? Kalau untuk pakai yang semar, karena kan dia tendensinya platnya tipis kan, barrelnya tipis, jadi heatnya pun nggak sestabil yang plat tebel. Jadi semar itu memang in the end of the day pasti bakalan stabil, but it takes time. Let's say misalnya kalau lu rutin mungkin kira-kira 3-6 bulan lah, you will achieve barrel yang stabil. Karena namanya besi kan, lu masih memuai, masih menciut, masih adjusting. Dan dengan nge-smoke kan lu bakal ciptain namanya smoke wax, itu bakal bantu smoke wax. Nanti kita lihat. Jadi kan pas awal kan barrelnya warnanya masih abu-abu kan,
ya kan? Nanti pas sudah kelar warnanya coklat. And then cuman waktu yang bisa nambahin si lapisan itu. Itu good thing atau bad? Yes, it is very good thing. Itu sekaligus istilahnya sebagai peredam, penstabil, terus flavors, smoke wax. Oh, jadi makin lama dipakai makin Lama bagus, dipakai makin bagus. That's why it is the reason kenapa smoker itu nggak boleh dicuci. Apalagi especially bagian dalamnya. Sedangkan kalau lu pakai yang Bima, apa yang lu mau achieve dalam 6 bulan itu lu langsung dapetin di saat itu juga. Karena ketebalannya. That's why make it lumayan pricey. Karena material, we talking about material di situ. Dan gagah, modelnya gagah, gede, cocok banget ya buat hotel, resto, like for the looks. Satu lagi Kresna, it is cabinet smoker, bentuknya kotak. Jadi sama istilahnya kayak Semar sama Offset, cuma bedanya dia bentuk ininya kotak. Itu space-nya, a lot of space actually. Karena kan sama kan dia kotak kan jadi raknya lu bisa banyak banget. Tapi ke atas kan? Ke atas, vertikal, yes. Tapi offset. Tapi offset, semua offset. Semua selalu bagian si firebox-nya itu di bawah. Lewat offside. Yang baru, is a Easy Flip Grill. Season bawahnya kan, nggak dipikir, gokil. I mean kayak, ini bukan salah satu yang kita buat atau bukan salah satu yang kita trial. Bukan, ada banyak yang kita coba. But balik lagi, adjust dengan ke market, apakah cocok, apakah menjual, apakah efisien atau apa. Karena kalau misalnya kita cuma jual idealis doang, for what? Jadi kita adjust juga sama market. Nah, Easy Flip ini something Bararukma. Bararukma. Ya, I call from Ambarukma. I call artinya harum mewangi. Cocok banget dong untuk barbecue. Setiap kali lu nge-grill kan harum, wangi, sip. Tapi ini lebih ke grill ya? Ini lebih ke grill instead of smoke. Ini lebih ke grill. Jadi tadi gue bilang kita Denhardt Barbecue ya. Kita nggak cuma jual smoker dong. Kalau nggak namanya Denhardt Smoker. Jadi ya kita coba untuk innovate, kita ciptain, maksudnya kita buat something new lah. Oh, it's take a long time man. It takes kayak how many sleepless night itu. Terakhir kali sebelum gua sampai ketemu ini, gua kira-kira nggak tidur 2-3 hari kayaknya. Buat mikirin gimana caranya itu kok bisa nggak muter. Produk ini sebenarnya udah ada di luar. Gue lihat video itu di Argentina, di Spanyol. Itu gue lihat di sana. Terus ini pas pertama kali lihat, ini menarik banget. Tapi how we going to make it? Gue tanya tukang, maksudnya Mang Agus, tukang gue. Wah bos, saya juga gak tahu bos. Ya iya Mang, saya juga gak heran, kita gak tahu kan. Istilahnya, gue bukan orang teknik, gue bukan orang mesin, gue bukan istilahnya yang urus-urusan sama mekanisme kayak gini. Gue tukang masak men, gue tukang daging. Tapi ya research, browsing, nonton, baca apa semua, lu gathering jadi satu, and then ya somehow sekarang it works. So yang mahal itu bukan barangnya, but the efforts to go there. Researchnya. We provide trainings. That is the only thing yang bener-bener kayak the success key-nya. Karena ya not each and everyone they have the knowledge about it. Jadi somehow boleh dibilang mungkin secara kasar tukang las lain, bengkel lain itu bisa buat smoker yang sama, exactly the same, material apa semua. Perhitungan berapa gedenya, lubangnya, flow-nya gimana, they will make it. But, apakah mereka bisa masaknya? Apakah mereka bisa menggunakannya? That's the big question. Dan yang provide di Denhardt sini adalah yaitu training, jasa. That's why kenapa kita Denhardt ada di mana-mana. Karena orang bukan cuma mau alat ya, but they want to understand how to use it. Sedangkan kalau let's say misalnya lu beli di S Hardware, misalnya lu beli Weber, you spend like 15-20 million, but you don't know how to use it. Karena even orang yang jualin pun mereka juga nggak tahu gimana masaknya. Jadi
unique selling point-nya dari Dan Hartz itulah the trainings. It's always be the training. Kita bahas tentang kita bahas tentang something boring lah intinya. Tapi di situ kita showing, kita tunjukin gimana cara kerjanya, what do you need to do, lu harus gimana step-stepnya, step 1, step 2, step 3. Karena istilahnya you can Google it, nonton YouTube dan lain-lain, but balik lagi keadaannya nggak mungkin sama semuanya dengan keadaan di sini. Even dari kayunya, temperatur, maksudnya suasananya apa semua. Jadi di training kita itu ya kita menyesuaikan dengan keadaan si orangnya. Kalau untuk training kita provide itu, kalau untuk yang didapatkan itu basic training course, dan itu membahas tentang ayam, which is the basic ayam. Itu pertama kita bahas tentang cara nge-smoke-nya, how to start fire-nya, pemilihan kayu, terus and then kita talking about spices, and then kita talking about gears yang lu dapetin juga semuanya, terus lu dapetin kayak di smoker lu tuh isinya apa aja. Jadi most of the thing ngomong sih tentang hal tersebut. Tapi kalau yang offline training itu yang paling seru, karena lu langsung handling langsung di hal tersebut. Terus kalau yang on the spot, let's say kayak misalnya training langsung ke tempatnya, biasanya kita provide ayamnya, kita provide spicesnya, bumbunya, terus kita provide kayunya juga. Jadi istilahnya lu interaksi lebih direct interaction jauh lebih seru. Dan ya itu, that is the unique selling point of Dan Hartz. Setiap pembelian, jadi intinya adalah ini kayak starter package gitu loh. Lu beli smoker, lu dapat gearsnya, lu dapat trainingnya, and then gearsnya itu ada ada shovel buat ngurusin kayu, terus lu ada tongs, ada leather gloves juga, and then lu dapat bottle spray, and then lu dapat metal brush buat bersihin. Gua tutup pintunya dulu ya. Customer Dan Hartz, oh my god man, that's a lot man. We selling already like 44 units until now. Jadi udah hampir setahun lebih kita udah jual 44 unit, dan itu kesebar ke seluruh Indonesia. Only Papua yang belum. Banyak di Medan, terus Maxi, one of the customer is Maxi. Gue ngeliatnya ke lu ya? Ke gua aja. Ya, yoi. Chef Mills, shout out Chef Mills, yours is coming. Brian Master Chef 8, Malang. Sulawesi, itu Ibu Filza, restoran, Kayana restoran. Banjarmasin, terakhir baru banget, Icip Smokehouse. Lombok, Kakak Alvin, he's starting to make a company man, bikin pabrik dia. Yes, Maxi gue yang ngajarin. Dan dia, I respect him a lot sih. Dia itu, dia kayak sesepuh dunia masak man. Kayak Shifu. But yeah, something, each and every person yang masak, mereka punya specialty yang masing-masing. Dan Maxi, he never done it any smoked meat before. Gak pernah sama sekali. Baru di Riung Rasa dan ya itu. Jadi, funny things, ngajar itu, istilahnya ke cup. Kalau seandainya lu datang dengan air penuh, gue mau ngisiin apapun, lu gak bakal masuk. But Maxi come as an empty cup. He absorb everything. Jadi kalau seandainya Maxi datang dengan 1 juta pertanyaan, dia datang dengan 1 juta pengetahuan yang misalnya, oh gue udah nonton ini segala macam. Kalau sama customer kayak begitu, mereka nggak bakal dapet apa-apa. Karena gue mau bilang, kita mau mengajarkan, kita mau nge-training. Tapi kalau dia udah tahu duluan, for what? Jadi ya itu. Jadi ya, you should come as an empty cup. Apa yang gue bilang, apa yang gue saranin, apa yang gue jalanin, itu based on experience. You deciding yourself, apakah lu
setuju, nggak setuju, it's your choice. Ya gue ngajarkan ya yang sepantasnya dan seharusnya. Gak neko-neko.